bagian 2 dari pelajaran pada kesempatan yang lalu. Kita tidak menganut keselamatan yang aman tapi lepas dari tanggung jawab. Kita menganut keselamatan yang pasti tetapi disertai tanggung jawab. Itu yang kita pegang. Jadi kalau saudara menemukan ada orang mengajarkan keselamatan, tidak peduli kamu buat apa, apapun yang terjadi semua sudah selesai oleh Yesus saja, maka itu adalah keselamatan yang sebagian benar. Dan sebagian benar itu tidak cocok dengan peran Roh Kudus yang bertugas untuk menuntut kita kepada seluruh kebenaran. Beda sebagian benar dengan seluruh kebenaran. Jadi kalau benar, tunggu dulu. Kalau dia berada di sebagian, saudara tahu bahwa sesuatu itu tidak sesuatu kalau tidak utuh, betul? Ya. Oke. Manusia bukan manusia kalau dia tidak utuh. Ya, jadi apa? Misalnya seperti mutan, manusia yang berubah dari spesiesnya dan menjadi bukan manusia. Jadi kita harus mengerti keselamatan secara utuh. Ayat ini mengatakan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Mari kita baca sambil berdiri pada bagian A atau bagian kalimat pertama dari Filipi 2:12. Sambil berdiri semuanya. Baca 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai di bagian A. Terima kasih, silakan duduk. Pada waktu lalu kita sudah belajar bahwa keselamatan itu ada prosesnya dan kemudian yang kedua ada hormatnya. Proses itu adalah yang kita sudah kenal dengan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, apalagi yang setia. Jadi dipanggil itu baik, tapi apakah semua dipanggil itu sama dengan jumlah? Semua yang dipanggil dengan jumlah yang terpilih itu sama? Tidak. Apakah jumlah semua orang yang terpilih itu sama dengan jumlah orang yang setia? Tidak, karena iman bergumul dengan waktu. Iman kemarin tidak menolong pada hari ini. Karena iman kemarin harus refresh kembali dengan iman hari ini. Sebab orang yang bertahan sampai kesudahan, mereka yang akan selamat. Kalau tidak perlu ada kesudahan, saudara berubah tidak masalah, maka kesetiaan bukan poinnya Tuhan untuk ditekan dalam keselamatan. Karena kesetiaan adalah poin yang Tuhan tetapkan, yaitu Wahyu 17:14. Barang siapa yang menang, yaitu mereka yang terpanggil, terpilih, dan yang setia. Jadi kalau pakai ukuran ini, banyak orang Kristen tidak setia. Dan kalau orang Kristen tidak setia, keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Yesus yang sempurna itu menjadi sia-sia, bukan kepada semua orang, tapi pada oknum itu sendiri, pada oknum tertentu. Yesus punya pekerjaan tidak pernah sia-sia, ya. Tidak ada yang bisa membatalkan, termasuk iblis sekalipun. Tetapi keselamatan itu mendarat pada tiap-tiap orang menjadi sia-sia. Lihat ya, beda ya. Jangan saudara terjebak dengan bahasa begini. Yesus punya karya tidak pernah sia-sia, betul. Tidak pernah gagal, betul. Pada konsep bahwa dia mengerjakan semua untuk semua yang mau. Tapi pengerjaan keselamatan itu menjadi sia-sia jika ada oknum yang menyia-nyiakannya. Jelas ya? Bahwa fasilitas Indonesia untuk hidup bebas di Indonesia itu tersedia bagi seluruh orang Indonesia. Tetapi ada orang-orang Indonesia tertentu yang terpaksa harus masuk penjara. Kenapa? Karena mereka melanggar undang-undang Indonesia.
undang Indonesia. Betul? Kenapa mereka di penjara? Saya mereka juga kan warga kita. Iya, sama warga, tapi bedanya adalah kita menghormati mereka, menyia-nyiakannya. Jadi menyia-nyiakan keselamatan adalah sebuah sikap yang akan menjadi ukuran bahwa seseorang itu tidak setia. Saudara mau tetap selamat itu save, selamat dan tidak berubah, katakan amin. Jadi poin prosesnya harus terpilih dan setia. Itu yang saya ulangi sedikit. Dan yang kedua adalah dalam keselamatan ada peran Roh Kudus untuk menuntun kita pada seluruh kebenaran. Dan dalam peran Roh Kudus ini satu hal yang tidak boleh dilupa, tidak boleh diingat, tidak boleh dilupa adalah Roh Kudus itu punya pribadi dan dia dapat dihina. Artinya kalau ada orang menghina dia, dalam arti lawannya menghina adalah menghormati. Kalau seseorang tidak menghormati dia, maka peran Roh Kudus yang ada pada orang itu akan lambat laun fade away, lambat laun akan mundur, akan berangsur-angsur pudar dan dimulai dari mengabaikan, kemudian mulai mendukakan, terus mendustai, menghina dan memuja. Masih ingat tahapannya? Orang pertama kali mungkin ini soal poin hormat pada pekerjaan Roh Kudus. Sebab saudara, keselamatan sudah tuntas dalam hal Yesus menyediakannya. Oke. Tapi dalam hal mempertahankan secara personal, secara perorangan, kita membutuhkan Roh Kudus. Haleluya. Nah, Roh Kudus yang menguatkan kita, yang memberi arah pada kita, memberi damai sejahtera, ketenangan, penghiburan, jawaban, tuntunan. Tapi Roh Kudus yang mengerjakan sesuatu dalam kita, dia memerlukan tahapan, dan tahapan itu tidak boleh kita lupa. Orang bisa mengabaikan, bisa bukan boleh ya. Apa boleh, beda boleh dengan bisa. Bisa adalah soal potensi. Kalau boleh soal izin. Saudara boleh mengabaikan Roh Kudus? Tidak boleh. Tapi bisa, orang bisa kalau mereka memilih untuk memilih itu. Mengabaikan kemudian dia lanjut lebih ke bawah, lebih naik, mendukakan. Banyak orang lupa beberapa tindakan tertentu dalam hidup kita ternyata telah sedang artinya telah mulai dan sedang berlangsung, yaitu mendukakan. Kemudian mulai mendustai. Saudara bisa mendustai Roh Kudus? Tak bisa. Maksudnya kita merasa dia tidak tahu, tidak bisa karena dia tidak bisa didustai. Tapi saudara pura-pura berlaku seperti dia tidak tahu, bisa. Itu namanya mendustai dia. Tapi dia sebenarnya tidak bisa didustai. Oke, dari mendustai naik level lagi jadi menghina roh kasih karunia. Setelah mengabaikan, mendukakan, mendustai, menghina, akhirnya memuja. Dari sini kata kunci yang kita dapat di sini. Kalau saudara mulai dengan tidak hormat, jangan saudara. Kalau seseorang mulai dengan tidak hormat dalam mengerjakan, kan takut dan gentar itu soal hormat, bukan soal ketakutan pada binatang monster. Hormat, takut dan gentar itu hormat. Kalau ini hormat kualitasnya, misalnya dari 1 sampai 10, dan 1 sampai 10. Saudara bilang cipta mula mulut dan orang 10. Sekarang mulai turun, mulai jadi 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan bisa sesudah 1 ke 11 ini adalah minus 2. Maka ini akan berakibat pada ini memuja Roh Kudus. Menghujat Bapa masih ada ampun? Ada. Menghujat anak masih ada ampun?
Tapi mujizat Roh Kudus tidak ada, karena dia berbuat dosa kekal. Karena yang menyadarkan manusia adalah Roh Kudus. Yang bagian menyadarkan saja dia sudah tidak pakai, bagaimana dia mau sadar? Begitu ya. Yang bagian menyadarkan agen dari Tritunggal Allah yang kerjanya menginsafkan dunia dan dosa, penghukuman dan kebenaran. Kalau dia tolak, maka tidak ada lagi jalan untuk dia bisa diinsaf, disadarkan. Sehingga poin menghormati itu sangat penting. Dari poin ini, maka beban kita terhadap gereja, terhadap pelayanan banyak orang di luar sana itu sangat besar. Kita tidak puas hanya sudah jadi Kristen, bukan? Ya. Tapi kita harus menjadi Kristen yang berkenan, Kristen yang bukan Kristen tapi Kristen yang tulen, bukan terlena. Kristen yang tulen. Yang ketiga, 2 Petrus 1 ayat 5. Saya ingin saudara berbagi dan biar Roh Kudus yang mengerjakan di hati setiap kita. Karena tidak ada orang bisa berubah tanpa Roh Kudus campur. Tidak ada orang bisa mengerti tanpa Roh Kudus campur tangan, dan tidak ada orang bisa mengerti tanpa dia buka hati. Amin. Kalau saudara dan saya tutup hati, maka secanggih apapun saya bicara di sini, saya seperti hanya meninju angin. Tapi tidak apa-apa, meninju angin pun biar angin yang bertolak. Itu kira-kira. Never give up. Amin. Amin. Karena benih firman tidak pernah kembali kosong. Haleluya. Benih firman tidak pernah gagal. Yes. Haleluya. Karena dinding saja Telinga. bertelinga. Dinding tidak bisa bertobat. Maksudnya dinding bertelinga. Siapa tahu ada orang dia cuma asal-asal berdengar, Pak, karena Roh Kudus kerja waktu dia buka hati. Tuhan sedengar ini. 2 Petrus 1 ayat 5. Baca nantiannya. Firman Tuhan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Usaha. Kemudian sungguh mati. Kenapa sungguh mati? Sungguh. Ngana lepas sungguh cuma. Maksudnya betul-betul. Memang betul-betul. Nah, betul-betul dari Tuhan. Memang betul-betul. Sungguh-sungguh. Mau sungguh-sungguh? Ya. Kalau sungguh-sungguh itu diibaratkan panas sekalian. Yes. Ya. Amin. Kalau dingin sekalian. Sungguh-sungguh kafir sekalian. Ya. Kalau sungguh-sungguh cinta Tuhan sekalian. Yes. Kalau setengah-setengah namanya kalau soal suhu lau-lau. Kalau soal warna abu-abu. Kalau soal terang dan gelap samar-samar. Abu-abu, lau-lau. Dan ada orang berbahasa dalam bimbingan baptisan. Saya kasih info, ada yang darurat lagi dibimbing oleh kepala. Ikut Tuhan tidak genap. Ya, tidak genap. Berarti memang tidak genap dia. Berusaha mesti sungguh-sungguh. Saya ulang-ulang sudah beberapa kali bahwa sungguh-sungguh ini faktor Tuhan atau faktor kita? Tidak faktor Tuhan. Amin. Saudara tidak sungguh-sungguh, Tuhan tidak salah, kan? Ya. Nah, Tuhan tidak bisa dituntut. Tuhan, saya, Tuhan bilang sungguh-sungguh nah. Saya sudah, kalau kamu sudah sungguh-sungguh, Roh Kudus akan tolong. Amin. Roh Kudus tidak tolong orang yang ada tarik rem tangan, toh? Ya. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara tarik rem tangan, sudah tolak Roh Kudus di atas suara-suara,
Saudara kayak mana maju kan? Mana yang ada lepas turun dari tanah. Jadi kita harus ambil bagian. Karena akibat dari berusaha dan sungguh-sungguh ini itu ada dua faktor, ada dua akibat maksud saya. Itu dua akibatnya luar biasa. Satu, dua, kalau kita mau sungguh-sungguh berusaha. Orang berusaha boleh, tapi kualitas dari usaha harus ini. Dari mana saya tahu seorang itu sungguh-sungguh jadi tentara? Dari mana saya tahu seseorang itu sungguh-sungguh menjadi seorang murid? Belajar. Ya, kalau dia tidak belajar, dia tidak serius. Dari mana kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh menjadi jemaat? Dari mana? Banyak faktor. Tapi sungguh-sungguh saya ini, saya definisikan sungguh-sungguh itu ada bahasa saya tidak siapkan kalimatnya dengan segenap Hati. dengan segenap Jiwa. dengan segenap Kekuatan. dengan segenap. Akal budi. Coba buka ayatnya. Sungguh-sungguh itu ada definisi yang membantu. Sungguh-sungguh itu dengan ada kata segenap ya. Ya kalau yang di perjanjian baru coba lihat yang di perjanjian baru. Ya, ya silakan baca. Di mana? 12 ayat 30. Markus 12. Silakan baca. Markus 12 ayat 30. Tapi lakukan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan Hati baru jiwa baru akal budi akal baru kekuatan. Jadi yang empat ini mewakili sebenarnya roh, jiwa dan tubuh. Yaitu yang pertama hati itu menunjuk pada roh, jiwa pada jiwa, kemudian akal budi pada jiwa, kekuatan pada tubuh. Jadi kalau sungguh-sungguh itu melibatkan rohmu, jiwamu, dan tubuhmu segenap kekuatan. Saudara kalau masih kuat, Bapak saja doa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kecuali tidak bisa sama sekali ya. Tidak bisa keluar, tidak bisa berjalan, tinggal digotong. Hasilnya akan menyerah kalau begitu. Tapi kalau masih boleh berjalan, ada kesempatan, itu namanya sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Haleluya. Orang sungguh-sungguh itu adalah sebuah keputusan bergumul dengan diri sendiri. Ingat di dalam diri kita ada keinginan yang lain, yaitu keinginan santai, keinginan untuk free, keinginan untuk foya-foya, keinginan untuk tidak pikul tanggung jawab di dalam diri yang sama karena masih bawa sin habit. Katakan sin habit. Sin habit itu pengennya enak, pengennya santai, pengennya dikelamin. Semua itu masih ada. Dia bilang kalau total transformation is finished. Nah, di dalam jiwa kita, kalau roh kita sudah baru, di dalam jiwa kita tersimpan keinginan yang berlawanan dengan keinginan untuk segenap dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mau kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, poin yang ketiga ini saya ingin saudara sama-sama berjuang ya. Sama-sama bekerja, haleluya. Mengerjakannya dengan sungguh. Ada lagunya sungguh-sungguh. Sungguh
Perhatikan poin 1, poin 2, poin 3 itu bagian kita, bukan bagian Tuhan, kan? Kalau ini kita berserah, Tuhan punya proses ada. Hormat dari kita, sungguh-sungguh dari kita. Ya. Amin. Berikan hatimu. Ada lagu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam diri akal kekuatan, akal budi. Nah, satu waktu semoga Tuhan terinspirasi membuat lagu seperti ini. Amin. Ya. Hatiku, jiwaku, akal budiku, dan segenap kekuatanku untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Akibat dari sungguh-sungguh, aduh kalau kita sungguh-sungguh apa Tuhan dapat? Ayat 10-11. Ayat 10 dari 2 Petrus. Saudara mau sungguh-sungguh. Amin. Haleluya. Haleluya. Kendala dia kok kita nak tahu sungguh-sungguh ya. Kita suara-suara. Sungguh-sungguh saudara hanya Tuhan dan saudara yang tahu. Ya. Amin. Kita tidak boleh melihat dari luar. Ya. Kalau kita lihat dari luar, orang salah. Dia katanya datang gara-gara DP halangan ya. DP halangan itu belum tentu orang mampu atasi. Ya. Kalau orang yang terhalang seperti keterhalangan dia, begitu. Haleluya. Haleluya. Ya, 1 ayat 10. Apa yang menjadi akibat langsung kalau saya berusaha sungguh-sungguh? Saya kasih contoh ya saudara. Kalau saudara ada di tempat kerja yang membuat saudara rumit, sulit, jelimet, mumet untuk datang ibadah, nah, saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka saudara akan berdoa supaya menemukan pekerjaan yang membuat saudara lebih mudah datang ibadah. Amin. Nah, itu tanda Tuhan lihat, Tuhan kasih checkpoint, checklist. Ayo doa sungguh-sungguh. Tuhan bilang pada malaikat, jaga semua anak-anakku, tapi yang satu ini tambahkan pasukan. Kira-kira begitu. Amin. Karena orang-orang berpikir seperti ini, itu akan dijaga seperti Daniel. Amin. Karena orang-orang yang khusus akan mengalami ayat 10 bilang apa? Baca. Kalau saudara sungguh-sungguh, apa akibatnya? Baca ayat 10. Dari 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku bersalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan kuliahmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Amin. Tak akan Tersandung. tersandung. Saudara, tersandung itu banyak hal yang sederhana. Saudara tersandung dari batu besar, orang tersandung dari batu kecil. Tidak pernah kalau batu besar tersandung akan. Karena kalau batu besar dia tersandung nanti dia buta. Tahu batu besar mana boleh tersandung akan. Tahu buat dia memang jahat ya pada mereka. Oh, jadi kalau kita tersandung karena hal-hal Kecil. yang kita sebenarnya tidak duga dia begitu ke kita. Karena dia ada tanda-tanda dia mau jadi jahat seperti itu loh. Oh, dia boleh jahat begitu loh. Bukan jahat bagaimana? Jahat. Kalau sampai begitu saudara bisa tersinggung. Gara-gara apa? Ini poin ini. Ya, sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, saudara akan diberi privilege, Hak istimewa. hak istimewa untuk apa? Tak akan tersandung oleh sesuatu yang sebenarnya orang lain tersandung, kita tidak. Ya. Haleluya. Haleluya. Orang lain sudah kecewa patah-patah, tapi kita tidak. Karena apa? Kita ada satu effort atau sebuah usaha, sebuah perjuangan di mana kita menempatkan posisi supaya kita punya
keselamatan itu dikerjakan dengan takut dan gentar, dengan poin sungguh-sungguh. Saudara, ada banyak yang kurang kalau sungguh-sungguh bisa tertutupi. Banyak bagian yang kurang hanya oleh karena saudara sungguh-sungguh sudah bisa tertutupi. Misalnya, saudara tidak terlalu jago menyanyi, tapi kalau saudara sungguh-sungguh menyanyi, orang sudah lihat saudara bebas. Orang yang kita bersungguh-sungguh. Nah, selama ini kan kalau saya menulis lagu, orang sudah lihat DP mandu, baru beli DP lagu. Ya itu jodoh betul. Lama-lama nanti Tuhan tambah ke suara. Karena orang yang sungguh-sungguh pasti Tuhan tambah. Yang 5 jadi 10, tambah jadi 11, bukan? Yang 2 jadi 4, Tuhan akan tambah. Tapi yang tidak sungguh-sungguh, 1 saya satu, tidak serius. Cuma 1 untuk karunia diberi. Tidak serius, akhirnya Tuhan apapun yang ada padanya diambil daripadanya, kemudian dia dikirim ke kegelapan yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan tertadi, karena tidak serius. Mau kerjakan keselamatan dengan serius? Serius itu sungguh-sungguh. Supaya kalau kita serius, kita tak akan tersandung. Yang kedua, ayat 11. Kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan, memastikan poin tadi kan panggilan dan pilihan. Tadi ada panggilan dan pilihan makin teguh, maka kita tidak akan tersandung. Kemudian ayat 11 bilang apa? 2 Petrus 1 ayat 10 ayat 11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ya. Yang kedua, selain tak akan tersandung, memiliki Hak penuh. hak penuh. Saudara mau hak setengah saja? Tidak. Kita mau hak penuh. Hak penuh itu begini. Saya cerita. Dulu kalau Romi masih sempat, Romi masih sempat itu kapal Tambun ada di sini. Nah, perhatikan penumpang itu bedanya kalau mereka kelas ekonomi dengan kelas kamar, kelas 3, kelas 4 paling kurang. Orang kelas ekonomi yang kita perhatikan di Bitu, ya Tuhan tolong, masih 2 jam tuh kapal mau jalan, lo baku cakat naik. Gara-gara di tiket setulis dari berapa, makanya tidak ada kepastian. Biasa makanya kalau penumpang cuma pergi sendiri setengah mati, mesti ada waktu tenang. Mereka kalau bagus 3 orang, 1 pergi, dia mungkin tambah, 1 jaga barang di bawah, dan 1 bolak-balik. Nah, lengkap, ramai sebenarnya. Mereka kasihan kalau cuma 1 atau 2 ya. Sampai di sana, tersetar terbangan sini kayak kemana sorong nih. Kita selalu lihat kosong, ambil. Karena tidak ada kepastian. Saudara mau masuk surga tidak pasti? Tidak. Capek-capek di begini, ibadah di ruang AC yang terbatas, yang hemat sekali AC di sini. Kalau saudara nyadar punya hak penuh masuk surga, double terpenuhi. Haleluya. Amin. Jadi kemudian hak penuh itu kalau ada orang kapal tangga semua sorong, angka. Biasa Ternate ya. Sorong sama waktu tangga. Kurang ada tangga miring 1. Tangga miring 1, belum angka dia. Orang masih naik pelan-pelan, santai-santai orang naik. Sama dengan orang-orang paling kurang kelas 4. Orang naik santai. Betul? Ya. Itu hak penuh. Dan orang belum akan kapal belum akan jalan kalau orang belum naik. Dan orang boleh minum kopi dulu di pelabuhan. Sementara itu yang kelas ekonomi baku cakar saudara. Ada kali dari Papua kecil di laut kasihan cuma mencari tampan, makanya hak penuh itu penting. Hak penuh mau spekulasi? Mau masuk surga jangan spekulasi. Mau santai-santai dong nanti kalau kuliah di sana. Setelah di atas, semua waktu rujuk. Bedanya orang kelas itu di mana? Ada duduk sama-sama, memang kadang-kadang sampai lorong-lorong 10 orang. Ada duduk sama-sama, tapi yang membedakan, yang orang kelas saja bahasa aja kalau baca.
Lo mau ada kunci, lo kunci kan besar-besar ada di nomor kamar. Orang pakai kipas ini. Kipas sampai kayak kipas yang mana kita kunci. Maksudnya pertauran beda. Orang kalau mau tidur ada tampar. Orang yang mame betul, ada bantal betul. Coba cari tahu kalau orang mame makan. Penumpang ekonomi jam 10 Petri dibuka. Tahu antri dari jam 6 pagi. Kelar sama antri lagi itu sore punya. Bayangkan lomba antri ke suara-suara gabung sama di AC. Itu kuas sudah tambah dari keringat ada baku antri ini kan belum mandi, apalagi kalau cuma punya barang sendiri. Orang antri akan nggak bisa. Sebab antri di itu aluminium itu yang besar itu sudah tambah gua gara-gara basuh. Sampai di situ kali coba kalau begitu maka lempar-lempar, apa. Maka kalau kelas apa? Kelas 3, kelas 2, kelas 1 ada meja, ruangan makan khusus. Makan santai, makan enak, makan di meja, bukan di meja, makan di sekitar meja. Tapi yang kelas ekonomi, kelas jam, antri pagi, kelar semua antri sore. Jadi selama di kapal cuma harus diantri makanan. Beda apa lu? Beda. Jadi mau ke saudara jangan spekulasi. Jadi yang sia-sia orang berjuang di gereja ini, amin. Kalau orang biasa-biasa nanti baku rasa orang di sana. Haleluya. Dan dia juga orang kelas dari orang ekonomi, DP bobo beda. Betul. Orang kelas ada ruangan khusus mandi. Cuma orang ekonomi yang kalau jadi bobo bisa tidur bersama atau masuk. Para orang kelas memang high class. Orang mandi harus. Orang ekonomi mau antri makan ya antri mandi 2 hari tidak kelar. Mau hak penuh? Sungguh-sungguh dari Tuhan. Dengan rasa-rasa dari Tuhan. Walaupun sungguh-sungguh bayarannya mahal. Kenapa dari Kamangka saat datang kemari, orang selama tidur situ belum sampai. Haleluya. Itu satu perjuangan. Tapi jeripaya kita tidak ada yang sia-sia. Asal masuk sungguh. Jadi hak penuh itu penting. 2 Petrus 1 ayat 11. Jangan spekulasi Bapak Ibu ya. Ya, amin. Sudah nanti waktu kuliah di sana ya orang. Ada orang bahasa-bahasa begitu kan. Nanti waktu kuliah, nanti nggak nambah kuliah di sana. Sampai orang jatuh di pintu. Tuhan bukakan pintu. Betul? Ya. Kalau Tuhan biasa bilang apa? Maaf, siapa kalian? Aku tidak kenal. Bukankah kami dengan 5 anak darah yang tadi itu sama-sama? Iya, sama-sama. Tapi kamu udah sungguh-sungguh. Betul? Ya. Kalau sungguh-sungguh ada persiapan, bukan? Ya. Kalau sungguh-sungguh ada jaga atur untuk hidup. Jadi hidup itu cuma sekali. Ya. Kalau sudah hidup ini ada 2 kali, jangan percaya walaupun direkam dapat. Jangan percaya ajaran reinkarnasi. Kalau manusia dilahirkan berkali-kali. Kalau saudara baik dilahirkan jadi pengusaha. Kalau saudara jahat dilahirkan kalau saudara jahat jadi kecoa. Kemudian saudara baik sebagai kecoa yang baik, Anda tidak pernah menggigit kecoa yang lain, Anda akan reinkarnasi lahir sebagai bokeh misalnya. Itu ajaran yang tidak ada dasar. Dasar yang benar cuma apa? Alkitab. Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan satu kali mati. Sesudah mati dihakimi dan hidup selamanya, tidak berputar. Percaya reinkarnasi itu ajaran tidak didukung oleh Alkitab. Jadi tidak spekulasi kita, amin. Amin. Mari sungguh-sungguh karena hak penuh itu penting. Amin. Ada banyak orang akan menangis karena tidak punya hak penuh. Sampai yang 5 daerah bodoh itu bilang begini. Tolong Pak, kok mengerti. Orang pemimpinnya semua habis. Orang semua tertinggal ini. Itu 5 bilang apa? Ini minyak ini kalau kami bagi tidak cukup untuk kamu, dan tidak juga cukup untuk kami. Jadi keselamatan tidak berlaki maksudnya. Halo,
Apa yang saudara kerjakan, keselamatan yang saudara kerjakan, itu pribadi tidak berdampak pada istri dan suamimu. Kalau kau telah kerjakan secara personal, itu tidak berdampak pada istri. Saudara, tapi Bapak pendeta, no, tidak ada efek. Pendeta dan jemaat tidak berefek, Ya. tidak boncengan. Ya. Suami yang setia dan istri sebaliknya itu tidak berdampak karena ke surga tidak boncengan. Bukti dari 5 darah bodoh, 5 darah bijak tidak bisa berbagi minyak, sehingga mereka bilang pergi saja di warung, siapa tahu masih ada. Karena mereka tidak mau bagi. Keselamatan bukan untuk dibagi. Kalau dia dibagi. Tapi mengerjakan keselamatan itu akan didepositkan ke rekening kita tanpa bisa transfer, non transferable, tidak bisa dipindahkan ke atas nama orang lain yang kau kerjakan selama ikut Tuhan. Ya. Setuju? Katakan amin. Amin. Apalagi yang saya bilang kemarin, titip-titip doa, ya kan? Itu tidak berlaku. Keselamatan pribadi. Katakan keselamatan Keselamatan adalah soal pribadi. adalah soal pribadi. Oke, lanjut yang keempat. Yang ketiga tadi kan kedua sudah jelaskan tentang Roh Kudus. Ada poinnya. Yang keempat sekarang Markus 3:28-29. Markus 3 3:28-29. Keselamatan yang dikerjakan dengan takut dan gentar itu poinnya. Dalam poin yang keempat adalah itu karena keselamatan dapat berubah kalau hubungan dengan Roh Kudus bermasalah. Keselamatan dapat berubah kalau hubungan dengan Roh Kudus bermasalah. Jadi ini kan hujat, kepada Bapa, kepada Anak, kepada Roh Kudus. Ini masih ada ampun. Lagu bilang ada ampun Bapa bagimu. Ini ada ampun karena darah Yesus. Tapi kali ini tiada. Bapak Ibu saudara-saudara, saya merasa setiap kali kita ibadah itu ada hadirat dari Roh Kudus. Dan hadirat itu bukan hanya udaranya, atmosfernya, tetapi pribadinya. Saudara, bukan ada bahasa yang disebutkan oleh Ibu Gembala, kita bukan cuma rasa Roh Kudus, tapi kita sadar Roh Kudus benar ada. Haleluya. Saya rasa Roh Kudus ada. Bukan. Kesadaran kita Roh Kudus ada. Ada itu bukan karena kita ada, karena memang dia ada. Hanya dia dihargai tidak keberadaannya. Di sini kalau dia tidak dihargai, kita tetap ada kan? Kan Roh Kudus di dalam kita, bukan? Nah, kalau dia di dalam kita, dia bereaksi, bermanifestasi atau tidak, bergantung pada kita hargai dia. Tapi kita lah hargai bagaimana kalau kita tidak sadari dia. Berapa banyak kali kita cari kacamata kita, ternyata ada di mata. Kenapa? Kesadaran tentang kacamata itu hilang. Kesadaran tentang Roh Kudus ada itu harus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita kuat. Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh Tuhan. Belum kayin, belum kuat. Ki berki aman Yehova Sebaot. Artinya bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan bisa bangun bait Allah, bisa bangun karakter oleh Esra, bait Allah oleh Zerubabel,
Bisa bangun tembok oleh Nehemia. Itu terjadi zaman itu. Bukan kuat, bukan gagah. Ada lagu dulu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Ya, jangan sampai lupa bahwa keselamatan yang dikerjakan dengan takut dan gentar itu ada hubungan dengan siapa? Roh Kudus. Dengan Roh Kudus. Saudara, hujat Bapa ada ampun, masih ada ampun. Hujat anak masih ada ampun. Hujat Roh Kudus sudah. Contoh sederhana, jangan menghina, jangan sosere pekerjaan roh. Kalau saudara bukan pada level mengerti tidak mengerti, jangan menghina, jangan menganggap sepele. Karena pekerjaan Roh Kudus, dan makanya kita perlu bekerja lokal supaya kita memiliki orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan kehidupan dari rohani kita. Haleluya. Pekerjaan roh tidak boleh. 1 Tesalonika pasal 5. Ayat, jangan padamkan roh. Gimana? 16. Ayat berapa? 16. 16. Jangan padamkan roh. Setelah padamkan roh, bagaimana caranya? Caranya adalah menganggap dia sepele, tidak hargai dia, tidak menghormati dia, apalagi menghina dia. Jangan menghina Roh Kudus, karena menghujat Roh Kudus tidak ada. Jadi kalau ada pekerjaan roh, biarlah otoritas pemimpin yang akan mengarahkan, akan meluruskan. Karena kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, tanpa hubungan baik dengan Roh Kudus, kita akan mengalami masalah. Katakan, saya akan bermasalah kalau saya bermasalah dengan Roh Kudus. Kalau saya bermasalah dengan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan bermasalah dengan Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kudus itu bedanya dengan iblis. Tahu bedanya Roh Kudus dengan iblis dalam cara kerja? Iblis memaksa. Iblis punya cara memaksa. Berani buka celah, dia paksa masuk. Dia basuh suruh. Tapi Roh Kudus dia ada buka. Kalau kita tidak segenap hati buka hati, dia tidak mau. Karena Roh Kudus itu Allah. Dia terhormat. Dia bukan kurang kerjaan, sehingga dia paksa orang. Roh Kudus dan roh iblis bedanya jelas. Kalau iblis berani buka peluang, dia paksa masuk. Tapi Roh Kudus buka hati baru dia masuk. Itu sebabnya banyak orang tidak mengalami karena dia tutup hati. Bagaimana tutup hati? Sederhana, saya kasih contoh. BR bilang angkat tangan. Angkat tangan kan gratis toh. Angkat tangan kan ini adalah tindakan sungguh-sungguhnya kita, bukan? Nah, waktu kita respon, itu bukan sesuatu yang biasa. Itu adalah bagian daripada kesungguhan kita menghargai hadirat. Katakan haleluya. Jadi ketika kita menghargai Roh Kudus, kita menempatkan diri posisi kita pada menghargai pekerjaannya, maka kita akan mudah membangun hubungan dengan Roh Kudus. Apa sebab ada kata peka? Kata peka. Peka bahasa lainnya apa? Tajam. Bukan, misalnya begini. Dia tidak boleh sentuh. Sensitif. Sense.
Kata peka itu sense, sifatnya sensitif. Peka artinya langsung nyambut kalau disentuh. Kalau Roh Kudus sentuh, Merespon. respon Ya. dan respect. Roh Kudus tidak bekerja dengan orang yang tidak respect. Ya. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Respon, respect, anak itu adalah kebutuhan, kalau bisa disebut kebutuhan. Bapa di surga tidak punya kebutuhan. Dia sempurna, tidak ada kurang padanya. Ya. Katakan amin. Amin. Tapi dia butuh rasa hormat, respect dari kita. Jadi Roh Kudus itu dalam hal mengerjakan keselamatan, kita butuh hubungan dengan Roh Kudus, dan hubungan dengan Roh Kudus itu kata tadi yang saya pakai, yaitu kepekaan. Peka itu sense. Sense sebenarnya rasa ya, sensitif. Tapi sensitif ada yang negatif. Tapi sense adalah sesuatu yang sifatnya peka, cepat tanggap, cepat mengerti, cepat menangkap, cepat respon. Dan itu akan memudahkan keselamatan kita dikerjakan. Tidak ada keselamatan sempurna tanpa tanggap pada Roh Kudus. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau begitu, Efesus pasal 4 ayat 30, ternyata keselamatan bisa terganggu oleh karena orang mendukakan Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu ada dua. Yang secara umum ya, saya ada 3. Tapi yang secara umum yang saya bagikan, yang pertama adalah Ya. ada ingat durian. Durian ini ada 5 yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sejak terima Yesus ini terjadi pada kita. Sejak terima Yesus terjadi pada kita, tapi nanti saya jelaskan bertahap, belum sekarang. Yang pertama Roh Kudus, ya, Membaptis. ya, saya pakai urutan sejak dia. Yang pertama ia mendiami. Setelah dia mendiami, ia memeteraikan. Setelah dia memeteraikan, dia membaptis. Setelah dia membaptis, dia ini sudah memenuhi. Setelah dia memenuhi kita, dia mengurapi. Ini 5. Saudara tidak bisa dapat kalau rasa hormat pada Roh Kudus tidak ada, atau bisa tidak lagi ada karena sikap yang tidak sesuai. Halo. Jadi ini sudah lama ya, kita tahu Roh Kudus sejak kita percaya dia mendiami kita. Ya. Kemudian dia memeteraikan kita. Tapi tidak boleh lupa, meterai ini bisa hilang kalau kita mendukakan dia. Ada yang tadi toh? Kemudian membaptis. Nah, membaptis Roh Kudus ini adalah 2 hal yang harus diajar khusus. Karena ada orang terima Roh Kudus tapi tidak dibaptis Roh Kudus, tidak penuh Roh Kudus. Nah, itu harus dikhususkan. Ya, diurapi. Diurapi adalah ini, setiap perabot untuk maksud-maksud yang mulia itu menyisihkan diri dari hal-hal yang jahat, dipakai untuk maksud yang mulia. Nah, itu ayatnya di 2 Timotius. Jadi perhatikan, sudah memeteraikan kita, tapi Efesus 4 tadi bilang keselamatan itu bisa bermasalah kalau mendukakan. Mendukakan, meterai bisa bermasalah kalau mendukakan Roh Kudus. Nah, kalau mendukakan itu di situ sudah ada daftar contoh Roh Kudus bisa berduka pada seseorang jika keadaan itu ada. 1 ayat 31. Coba baca ayat 31.
Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Yang pertama, orang bisa masuk kategori mendukakan Roh Kudus kalau ada kepahitan. Yang kedua, apa? Kegeraman. Marah tingkat dewa. 3, kemarahan. Kemarahan ini adalah marah-marah. Kemarahan sama. Saudara, marah dengan kemarahan bedanya apa? Marah dengan marah-marah bedanya apa? Mencuri dengan pencuri bedanya apa? Ulang-ulang. Marah dengan pemarah bedanya? Marah insidentil bisa. Tapi kalau pemarah so habitat pekerjaan, so kebiasaan. Jadi kemarahan ini bukan cuma marah kalau ada kesalahan anak kita marah, kemudian kita baru marah tapi anak tadi Roh Kudus berduka, bukan ampuni kita, bukan itu. Kemarahan ini apa saja marah. Caca bau ini marah. Meong bacakar marah. Kemudian makan dari kertas kurang marah. Habis nasi marah. Itu karakter. Jangan marah-marah. Yang masih marah-marah bilang amin. Habis kemarahan, pertikaian. Apa pertikaian punya bahasa lain? Ya? Perkelahian, apalagi? Bersaing, apalagi? Pertengkaran. Yang paling sederhana, suka cari hal, suka cari masalah. Apa? Suka cari gara-gara. Apa saja clash, apa saja baku salah. Ini pertikaian. Ini bukan kepahitan hari ini dan besok, tidak. Ini kepahitan dia kalau di tense, present tense, every day. Ini kegeraman every day juga. Kemudian kemarahan every day. Karena every day. Pertikaian every day. Present tense artinya jadi tabiat kebiasaan, jadi habit. Tadi disebut sin habit. Ketemu katanya sin habit. Hari-hari dia begitu. Hari-hari dia tidak kenal. Habis pertikaian, fitnah. Atau gaya hidup ya, lifestyle-nya seseorang. Kalau lifestyle seperti ini menunjukkan bahwa dia secara sengaja mendukakan Roh Kudus. Apa yang terakhir? Ya, dia tutup dengan kita tidak masuk di segala kejahatan. Nggak ada yang lolos. Kita cuma coba pinjam nasi pulang. Kita cuma dia datang terlambat, tidak masuk. Ya, oke. Saudara lihat bahwa mengerjakan keselamatan dengan takut dan dengan taat dalam poin hubungan dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus mengerjakan hal ini pada kita secara personal. Dia mendiam kita, dia memeteraikan kita, dia membaptis kita, dia memenuhi dan dia mengurapi, khususnya yang memeteraikan. Ini bermasalah kalau kita mendukakan dia menjelang hari kedatangannya. Dan kalau kita mendukakan, maka contoh-contoh keadaan yang sifatnya habit, gaya hidup, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, segala kejahatan. Masih ingat ada ayat yang begini, Roh yang membangkitkan Kristus
sekali antara orang mati, roh yang sama akan membuat tubuhmu yang lemah jadi kuat. Betul? Ya. Ya. Tapi kalau kita menemukan Roh Kudus, maka itu sebabnya orang kepahitan gampang sekali kena kanker. Karena Roh Kudus undur. Roh Kudus tidak berfungsi. Padahal kalau Roh Kudus ada dalam kita, dia yang menyembuhkan sel-sel tubuh kita ya. Lemah. Haleluya. Oke. Sedikit lagi. Sampai di sini sudah bisa tangkap, bisa paham, bilang haleluya. Haleluya. Yang kelima. Semoga saya bisa selesaikan supaya tidak ada hutang. Silakan baca. 1 Timotius 1 ayat 19 sampai 20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Ternyata ada Alexander dan Himeneus yang menghujat. Nah, bagaimana supaya mereka jerah? Diserahkan kepada iblis. Karena apa? Ternyata mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, yaitu ada kaitan dengan memelihara apa? Iman. Karena ternyata di situ ada iman yang kandas. Iman kandas. Makanya saya pernah sudah beberapa kali bilang, iman tahun lalu tidak menolong tahun ini. Iman kandas. Kenapa orang bisa kandas iman? Karena iman bergumul dengan waktu. Kita kuat kemarin, puji Tuhan. Tapi persoalannya adalah kita masih kuat hari ini. Ya. Iman tidak digunakan iman kemarin. Sama seperti lampu, saudara sudah isi minyak lampu tahun lalu. Tahun ini isi lagi. Jadi kita tidak bisa andalkan iman kemarin. Karena iman kemarin bisa kalau kita andalkan dulu orang dulu dan harus dihargai sebagai sejarah. Tapi iman harus iman hari ini. Coba Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Baca cepat supaya saya cepat selesai. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang punya versi bahasa Inggris ayat 1 itu? Now faith. Ya, coba baca bahasa Inggris kata pertama dari ayat 11. Jangan salah baca ya. Bukan no. Now. Ya. Now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ya. Iman di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ada kata now. Jadi iman yang mana? Iman yang sekarang, maksud iman. Iman yang hari ini. Iman yang now. Ya, bukan iman sejarah. Sejarah perlu penting, tapi iman yang menyelamatkan bukan iman sejarah. Ya. Dari mana kita datang itu penting, tapi kemana hari ini kita pergi itu lebih penting. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi apapun bahasa saya berapa lemah pun engkau kemarin itu tidak masalah, tapi yang penting seberapa kuat engkau hari ini. Amin. Haleluya. Jadi iman bisa kandas. Di mana ada ayat karena memburu uang. 1 Timotius 6 ayat 10 mungkin. Ada beberapa ayat yang saya tidak siapkan, jadi maaf. Sobat baca supaya saya bisa pindah ke 6. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Karena akan segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai dosa. Kalau orang yang biasa melaut, apakah di laut itu ada rute?
menyimpang. Apakah di laut kalau ke Samir ada rute? Makanya ada garis navigasi. Setiap kapten menghafal navigasi. Kalau keluar Manado 2, tembak dulu Bunaken, kelar di Bunaken itu tembak pulau mana, baru tembak mana. Jadi navigasi itu sudah diatur. Dan mengapa bisa kandas? Ini jawabannya. Karena menyimpang. Kapal bisa naik ke busur pasir atau bisa nyangkut ke bunga karang gara-gara menyimpang dari kompas, dari navigasi, destinasi yang sudah dibangun dalam bentuk navigasi yang sudah dipetakan peta laut oleh kapten kapal, tinggal bagian kemudi yang atur-atur pada titik tertentu putar haluan derajat tertentu. Salah putar, salah belok, kecuali ada kasus khusus kapten turun karena ada ombak gelombang. Tapi tidak boleh menyimpang dari apa? Titik tujuan. Ya, destinasi sudah pasti, tapi ada trek, jalur. Trek tidak boleh menyimpang. Karena menyimpang, berapa banyak orang menyimpang? Banyak. Contoh kasus menyimpang, di mana orang menyimpang? Karena menyimpang karena Buru uang. ya. Tadi 1 Timotius berapa? 1 Timotius 6 ayat 10 menyimpang karena memburu uang. Uang jangan diburu. Biarlah uang bekerja untuk kita. Biarlah uang memburu kita. Jangan memburu uang. Karena dengan memburu uang beberapa orang telah menyimpang. Dan gara-gara menyimpang kandas iman mereka. Dan kalau kandas iman mereka, akhirnya Alexander dan Hymenaeus punya kerja adalah tadi dari sini Menghujat. ya, gara-gara iman kandas akhirnya menghujat. Dijawabkan Tuhan dari kita, katakan amin. Jadi yang keenam ini tadi memelihara iman. Ya, yang keenam hampir selesai, sudah mau selesai, haleluya. Yang keenam, kalau sudah mau jaga keselamatan dengan takut dan getar adalah Matius 7, 13 sampai 14. Baca cepat supaya cepat selesai. 5 menit lagi. Matius 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesat. Orang yang pernah latihan tentara, latihan polisi, ringan atau berat? Berat. Kalau mau yang ringan, boleh. Tapi jadi tanpa bermaksud mengecilkan. Mau selamat? Ya. Jalannya sesak dan sepi. Kalau lebar, menuju kepada Kebinasaan. Jadi prinsip ini, kalau ada rasa berat ini kita, ini firman ini rupa keras, firman ini rupa susah mengerti. Karena filosofi ke surga jalannya bukan lebar. Ada kan jalan sempit, sempit atau sesat? Sesat, pintunya sesat, jalannya Ya. sempit. Pintunya sesat, jalannya sempit. pintu sesat, jalannya sempit. Saya sering mendengar orang mengeluh begini. Nanti besok dengarkan akibat mengeluh. Susah sekali ini mau ikut Tuhan begini. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus ini, harus itu. Salah-salah sedang ke surga gratis. Mengadakannya gratis, tapi mengerjakannya tidak gratis. Sesat sempit itu bukan soal bukan soal ruangan yang kecil,
Tetapi soal ada banyak yang saudara rasa, minta waktu ya. Ya, di sini. Alkitab itu terdiri dari 2 ruangan. Soal dosa. Perhatikan baik-baik. Alkitab terdiri dari 2 dimensi orderan. Ya, yang pertama larangan, dan yang kedua perintah. Yang paling berat di sini yang mana? Ya, yang paling berat perintah. Warna hitam. Begini saudara, kalau saudara mencuri, jangan saudara. Seseorang mencuri, bisa. Minta maaf saudara, masih sama saya, sahabat. Amin. Kalau titik A ke B berapa derajat? 90. Kalau titik A ke C berapa derajat? 180. Pertobatan berapa derajat? 180. Nah begini, A ke B itu larangan, B ke C itu perintah. Yang dilarang sudah, tapi yang perintah belum. Contoh, seseorang dalam hal mengambil barang orang lain, ya, dilarang mencuri, sudah tidak kan? Tapi sesudah dilarang mencuri ada perintah. Apa? Mari buka contoh Efesus pasal 4 ayat 28. Ya, betul. Ayat 28, coba baca. Yang bagian ini kan tidak boleh setengah dong, harus utuh, lengkap. Efesus 4 ayat 28. Orang pribadi adalah yang suka baca. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ya, lihat ya, dalam kasus mencuri, tidak lagi curi, tapi dia sudah tidak curi, tapi sampai hari ini dia belum bisa bagi. Betul? Kan pertobatan 180. Ya. Kalau saudara tidak, orang tidak mencuri, itu semua agama sama. Tapi berbagi juga semua agama sama. Tapi berbagi di sini bukan tujuannya sekedar amal, tapi lihat ada poin-poin yang lain yang akan saya bagikan. Tapi ini kasus dalam hal mencuri. Saya sudah tidak mencuri, tapi sampai hari ini saya tidak suka memberi. Itu belum sempurna perubahannya. Harusnya dari dulu mencuri negatif, sekarang sampai titik 90 derajat saya sudah tidak mencuri, tapi harus maju lagi, maju sampai bisa memberi. Halo, saudara tidak mencuri itu baik? Ya. Baik, tapi memberi membuat saudara lebih benar, lengkap. Ya. Haleluya. Haleluya. Jadi kebenaran ini saudara tangkap, memelihara iman. Yang keenam tadi adalah jalan sempit. Kalau cuma tidak mencuri semua mungkin bisa, tapi untuk berbagi ini levelnya naik lagi. Oke, yang terakhir 7. Langsung to the point.
Iman disertai dengan perbuatan. Kami percaya saja, baik, tapi tidak ada orang ke sorga kalau dia masih punya kesempatan hidup dan tidak berbuat, bisa ke sorga. Ya. Haleluya. Haleluya. Yakobus 2 ayat 17 dan 2 ayat 26, ayat-ayat terakhir. Mohon bantu baca supaya kita cepat selesai. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Mati. Ayat Yakobus 2 ayat 27, 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya. Ada orang bilang kita selamat oleh iman saja. Benar, tapi itu baru sebabnya. Sebab iman tanpa perbuatan, iman itu justru dibuktikan iman yang Mati. mati. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin.